Bismillahirrahmanirrahim. Rabit tasabbat attikhum sama ghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabit, jagalah perbatasan tentara, mari jihad, jo sampai diserang musuh, perbatasan dijaga. Namanya Rabit Murabatah. Tasabbat, bertahanlah kamu kokoh, jangan mundur. Ati, tunaikan olehmu khumsa maghanim, 1/5 dari ghanimah, hatta sehingga yufariqa membagi khumus, sapa yang membagi al-imamul hakim, kepala negara yang sedang memerintah. Dzakaron nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Nazim dalam bait ini menyebutkan 3 cabang iman. Faqala ala nazmi ma sabaq. Nazim dawuh sesuai dengan urut bilangan sabaqa yang telah lewat. Wasyu'batus sabi'atu wal ishrun al-murabatah. Cabang yang ke-27 adalah murabatah, menjaga perbatasan. Wahia mulazamatul mahalli. Murabatah adalah tetap ada di tempat. Alladzi bainal muslimin wal kufar, yang ada di antara umat Islam dan negara kafir. Kenapa harus tetap di situ? Li khirasatil muslimin, untuk menjaga umat Islam yang jadi warga negara Islam. Walau ittakhadahu watanan, meskipun dia jadikan tempat itu sebagai tempat tinggal. Jadi berdomisili di situ, tempat tinggalnya di situ sekaligus niat murabatah, dapat pahala. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin, menjaga perbatasan sehari saja, fi sabilillah, dalam rangka membela agama Allah, khairun, pahalanya lebih baik, minat dunya wa ma 'alaiha, daripada dunia dan apa saja yang ada di atas dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa mati ketika menjaga perbatasan, ketika murabatah dalam rangka membela agama Allah, amina minal fazail akbar, maka dia aman, terhindar dari kepanikan, ketakutan, kekhawatiran yang paling besar. Bahwa kekhawatiran paling besar adalah an yu'maru bihi ilan nar, ketika orang diperintahkan masuk neraka. Aman dari situ kalau mau menjaga perbatasan. Wasyu'batus saminatu wal ishrun, cabang iman yang ke-28 adalah as-sabatu, teguh, fi muharabatil a'da, dalam memerangi musuh-musuh, wa adamil firari, tidak melarikan diri, minha, dari muharabatul a'da. Qala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu, apabila kalian ketemu sekelompok musuh, fasbutu, maka teguhlah, jangan lari. Wadhkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah, katsiran, dengan zikir yang banyak, banyak membaca takbir, insyaallah mental semakin pemberani. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Maksudnya, idza harabtum, apabila kalian memerangi
jama'atan kafiratan, jamaah sekumpulan orang kafir, fasbutu maka teguhlah kamu, liqitalihim untuk memerangi jamaah kafirah, wala tanhazimu, jangan kalian melarikan diri, wadhkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah, wa kabbiruhu, takbirlah kamu kepada Allah, halal qital, pada saat perang itu, likai tafuzu, supaya kalian bisa meraih bimuratikum, apa yang menjadi maksudmu, minan nasri, yakni meraih kemenangan, wassawabi, dan pahala, wasyu'batu tasi'atu wal ishrun, cabang iman yang ke-29 adalah ada'u khumsil ghanimah, memberikan 1/5 dari harta rampasan, ilal iman, kepada kepala negara, auna ibihi, atau wakilnya kepala negara, pejabat, likai yufarriqo, supaya membagi si imam khumus, fayubda'u, dan dimulai wujuban, hukumnya wajib, minal ghanimati, dari membagi rampasan itu, yang didahulukan dimulai bisalbi, harta lucutan. Lucutan itu begini, orang kita perang dengan orang kafir, lalu ada tentara Islam namanya Soleh, membunuh orang kafir namanya Fulan. Nah, orang kafir yang dibunuh itu kan mungkin yang kisah ya ono duwe, ono dompet, ono jam, ono HP, itu boleh diambil langsung oleh tentara muslim yang membunuh. Tidak perlu disetor kepada imam untuk dibagi. Itu namanya lucutan. Jadi cara membagi rampasan itu, yang lucutan silahkan diambil si tentara muslim yang membunuh tentara kafir. Baru yang lain-lain nanti dibagi. Yang membagi negara. Itu kalau tentara-tentara itu bukan tentara digaji oleh negara. Ke Indonesia tentara digaji ya sudah. Enggak ada rampasan-rampasan kayak begitu. Semuanya menjadi hak negara. Bismillahirrahmanirrahim. Lil qatil, lucutan diberikan kepada al-qatil al-muslim, tentara muslim yang berhasil membunuh. Thumma, kemudian yukhammasu, dibagi 5, baqiyaha, sisanya dari ghanimah tadi. 5 itu gimana? Fa'arba'atu akhmasihi, 4/5-nya, liman, bagi para tentara, hadaral waqa'ata, yang menghadiri pertempuran, biniyatil qital, memang dengan niat perang, wa ilam yuqatil, meskipun nyatanya enggak perang. Nyun sewu, ada 10.000 pasukan yang diterjunkan, sementara 5.000 dulu. Yang 5.000 ditahan dulu untuk pasukan cadangan, tapi ikut berangkat di medan perang. Nah, yang pasukan cadangan belum sempat diterjunkan, itu nanti juga dapat bagian ghanimah. Mereka sama-sama enggak digaji. Walil juyush, dan diberikan kepada para tentara yang di barak. Wa ilam tashhad, meskipun tidak menghadiri juyus itu, waqa'ah, peperangan. Lirajili, bagi pejalan kaki, sahmun, 1 bagian. Wali farisi, bagi penunggang kuda, sahmani, 2 bagian. Bagi penunggang kuda itu kalau kudanya sendiri, orangnya dapat 1 bagian, kudanya itu dapat 2 bagian. Jadi penunggang kudanya sendiri berarti dapat 3. Pejalan kaki dapat 1. 4 sudah. 4/5 dibagi di antara pasukan. Cara baginya kayak begitu.
Wal khumusul baqi, seperlima sisanya, yukhammasu, dibagi 5 lagi. Sahmun lima salihil muslimin, satu bagian untuk kemaslahatan umat Islam, kasaddis thughur, seperti untuk menutup celah lubang. Barangkali ada ada celah di pertahanan, ditutup itu. Kalau kita untuk pembelian alutsista juga, ya. Wa imaratil khusun, dan untuk membangun benteng-benteng. Ini pertahanan model dulu, pinggir laut dibangun benteng. Sekarang enggak rudal. Masuk di benteng ya rudalnya tetap melompat. Summa kemudian arzaqil qudad, untuk gaji para qadhi, wal ulama, gaji para ulama, wal a'immati, gaji para imam-imam masjid, wal muadzinin, gaji para muadzin, termasuk gaji guru TPQ leono. Wasahmun, satu bagian lagi, lidawil qurba, untuk ahlul bait, keluargane Kanjeng Nabi, wahum, mereka itu adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib, meskipun bukan keturunan Nabi langsung. Ya, mereka dulu minduannya Kanjeng Nabi. Sebagian mingsanane Kanjeng Nabi. Sekarang sudah mungkin jutaan. Cara membaginya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi Bani Hashim yang laki-laki sama dengan bagian 2 Bani Hashim yang perempuan. Wasahmun nil yatama, satu bagian lagi untuk anak-anak yatim. Wasahmun lil masakin wal fuqara, satu bagian lagi untuk fakir miskin. Wasahmun libnis sabil, satu bagian lagi untuk para musafir yang kehabisan sangu. Qala an-nazim wa'tik wakaf fir'aufi bil wa'di syukuran wahfadh lisanaka thumma farjaka taghnamu. Wa'tik, merdekakan olehmu, wakafir, bayalah kafarat olehmu. Merdekakan budak kadang juga dalam rangka bayar kafarat. Aufi, penuhi olehmu, bil wa'di, janji, tepati janji tok rati penuhi. Uskuron, benar-benar bersyukurlah kamu. Wahfad lisanaka, jaga lisanmu. Summa kemudian farjaka, jaga pula kemaluanmu. Taghnam, maka kamu akan beruntung. Dzakaran nazimu fi hadzal baiti 6 syu'abin. Nazim dalam bait ini menyebutkan 6 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaq, diucapkan sesuai dengan urut bilangan yang telah lewat. Wasyu'batu thalathun, cabang iman yang ke-30. Cabang iman itu 77. Sekarang masih dapat 30. Setelon ini ya. Wis ana setelon, Bro. Masuk durung ana 30 dari 77. Wis lah suwe matematikane. Ya. Apa nih, 7 kas 8 kas lah. Wis hampir separuh. Cepat ngaji ini 2 dino wis sudah. Wasyu'batu thalathun, cabang iman yang ke-30 adalah itqur raqabatil mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Walau meskipun imannya budak itu bitabaiyatan li aslin, karena mengikuti orang tuanya muslim, anaknya budak muslim itu otomatis dihukumi Islam.
Audarin atau mengikuti tempat tinggalnya. Kita enggak tahu budak ini beragama apa, tapi tinggal di tempat yang mayoritas muslim, berarti dia dianggap budak muslim. Ausabin atau mengikuti tentara yang menawannya. Tentara yang menawan muslim, budaknya segera dihukumi muslim, gelem gak gelem. Qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ataqwa memerdekakan yomman raqabatan muslimatan, budak yang muslim, salimatan yang sempurna, normal, tidak cacat, ora dingklang, ora picek mripate, ora budek kupinge, normal, ataqwa maka membebaskan pula Allah bikul idwin lantaran setiap organ tubuh minha dari budak itu. Allah juga bebaskan udwan satu organ tubuh minhu dari orang itu. Bebas dari mana? Minan nari, dari neraka. Hatta sehingga farjahu, Allah bebaskan kemaluan orang itu bifarjihi lantaran telah memerdekakan farjinya budak. Rawahu Muslim. Wa syu'batul hadiyatu wassalasun, cabang iman yang ke-31 adalah al-kafaratu, bayar kafarat. Wahya kafarat itu arba'atu khisalin, ada 4 macam. Kafaratu zihar, pertama kafarat zihar, orang menyamakan istrinya disamakan dengan ibunya, dalam arti enggak bakal dikumpuli. Wa kafaratu qatlin, kafarat karena melakukan pembunuhan. Wa kafaratu jima', dan kafarat karena jima' nahar Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amdan sengaja. Berarti ada jima' enggak sengaja. Oh ya enggak mungkin. Zaman jima', aku lali ya. Mosok bojomu lali? Mosok wong loro lali bareng? Ayo mas sepakat lali. Ya jenenge duduk lali. Modus. Dendanya termasuk memerdekakan budak. Wa kafaratu yamin, dan kafaratnya sumpah, termasuk nazar, sumpah. Wa wajibut salasah al-ula, kewajiban 3 yang pertama adalah i'taqu raqabatin mu'minatin salimatin an aibin, memerdekakan budak mukmin. Budak mukmin itu terhindar dari aib normal. Aib yang kayak apa? Yukhillu bil amali, aib yang mengganggu kerja. Kalau aib yang enggak mengganggu kerja ya enggak apa-apa. Iki budak beruban sah perati merdekane sah. Wong beruban itu enggak mengganggu kerja. Ini budak panuwen ya sah, enggak mengganggu kerja. Lek gudik nemen mengganggu. Kukur-kukur enggak, ora kerja-kerja. Fa in ajiza, jika orang tidak mampu anir raqabati, memerdekakan budak, wajiblah saumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, repotnya 2 bulan kan 60 hari. Poso wis oleh 58 dino. Kurang loro dadak batal. Balik maneh dari hitungan 1, kelenger sampean. Wayang qati'u putus at-tatabu'u, terus-terusnya 2 bulan itu bil iftari lantaran mokel, walau bi uzrin, meskipun mokelnya karena uzur, illa kecuali nahwa haidin, semisal haid. Kalau bagi perempuan puasa 2 bulan berturut-turut terhenti karena haid enggak apa-apa. Jadi 1 bulan puasa mulai tanggal 23 haid, tanggal 1 suci, maka tanggal 1 itu masuk hitungan 24, ya gitu. Enggak diarani putus, sambung-sambungan 60 hari. Lek wong lanang haid enggak mungkin.
Fa in ajiza, jika orang tidak mampu an shaumi syahraini, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, wajib maka wajiblah it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, likullin bagi masing-masing minhum dari 60 miskin muddun 1 mud, kira-kira 6 on setengah, min ghalibi qutil balad, dari umumnya makanan pokok di wilayah itu. Illa fil qatli, kecuali dalam kasus pembunuhan, fala it'ama, tidak ada kewajiban memberi makan, tidak ada alternatif memberi makan fi dalam kasus qatli. Wa wajibul akhirah, kewajiban yang paling akhir apa? Jima di siang hari bulan, yamin ya, terakhir ya, kafaratu yamin, bukan 60 orang miskin, tapi wahya kafaratul yamin, apa? It'amu asyarati masakin, wajib memberi makan 10 orang miskin, bukan 60. Likulin adalah bagi masing-masing, minhum dari asyarati masakin, mudun 1 mud beras, min ghalibi qutil balad, au kiswatuhum, atau membelikan pakaian 10 orang miskin, au tahriru raqabatin mu'minah, atau memerdekakan budak yang mukmin. Fa in ajiza, jika tidak mampu andalika dari semuanya itu, wajib saumu salasati ayyam, puasa 3 hari. 3 hari itu enggak harus berturut-turut, walau mutafarriqatan, meskipun 3 hari itu terpisah-pisah. Wa syu'batu tsaniyatu wassalasun, cabang iman yang ke-32 adalah al-wafa'u bil wa'di, menepati janji, memenuhi janji. Qala Allah Ta'ala, termasuk mbak-mbak sing bulet, iya sampeyan sida gelem karo aku ora? Berasaken jawab Mas, ngentos ilek pun tamat kuliah. Ya. Kalau tamat kuliah kudundang diberi jawaban. Enggak boleh sama turung tamat kuliah ternyata oke dengan orang lain. Berarti goroh, tidak menepati janji. Hati-hati lo dengan kalimat bulet. Kan itu modus gawe bulet iki. Piye meneh? Kuliah rumiyin. Sing lanang rada mblokon pisan, ya wis. Tamat S1 lanjut S2 lebih. Kalau tereng tamat saya kuliah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, aufu tepati olehmu bil uqudi janji-janji. Wa qala ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu tepati olehmu bil ahdi janji, innal ahda sungguhlah janji itu kana mas'ula, nanti bakal ditanyakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-idatu janji itu adalah atiyatun, ibaratnya pemberian, lek enggak diwai, lek enggak dipenuhi jadi utang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-idatu dainun, janji itu adalah utang. Wa qala aidan, salatun, ada 3 tanda, iku fil munafik, ada pada diri munafik. Pertama, idza haddatsa kadzaba, jika bercerita bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, jika diamanati dia berkhianat. Wal maknanya idza ijtama'a hadhihi salas, jika terkumpul 3 sifat ini fi muslimin, dalam diri muslim, maka haluhu, keadaan dia, yusbihu, menyerupai halal munafiqin, menyerupai keadaan orang munafik, kama seperti keterangan afata yang telah memberi keterangan itu Al-Azizi, Imam Al-Azizi, wong Blitar iki. Ki Azizi. Wasyuk asline ngundang legi. Icol-icolan, sing Blitar neng Malang, sing Malang neng Blitar.
Dulu ketua NU Kanigoro itu orang ngundang legi. Pas saya jadi ketua NU Kota Malang, wis kene joli-jolan. Aku wong Kanigoro ning Malang, kon wong ngundang legi nang Kanigoro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu tsalitsatu wassalasun, cabang iman yang ke-33 adalah bersyukur. Qala Allah Ta'ala washkuru li wa la takfurun, syukurlah kalian kepadaku wa la takfuruni, jangan kalian kufur nikmatku. Wa qala Ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak melakukan bi'adzabikum, mengazab kamu, enggak. Allah enggak mengazab kamu, enggak menurunkan bencana asal kalian bersyukur wa amantum dan beriman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u khisalin, ada 4 perkara, man barang siapa kunna, 4 perkara itu ada fihi dalam diri man, kamulah maka jadi sempurnalah islamuhu islamnya, walau kana lahu, meskipun ada baginya min qarni, sejak dari kepalanya ila qatami sampai kaki, khotoya dosa-dosa, tetap sempurna imannya meskipun mulai kepala sampai kaki berlumuran dosa, asal punya 4 ini ya. Apa itu 4 itu? Asidku, jujur, wasyukru, syukur, wal haya'u, punya rasa malu, wa husnul khuluqi, api akhlake. Gila Mas, wong kadang maksiat tapi akhlake api, malah sempurna islame. Saiki sing gawe jubah tambah entuk mbok ngono wis. Mbok. Wa syukru yantazim, syukur itu akan tersusun terbentuk min ilmin, pertama dari ilmu, harus ada ilmunya, wa halin, hal, attitude, sikap, wa amalin, dan amal perbuatan. Itu kalau 3-tiganya terpenuhi, jadilah syukur. Ilmun, halun, amalun. Ilmun itu apa? Yakin sepenuhnya nikmat sukses itu dari Allah, enggak dari Nyiro Kidul, enggak dari Danyangi Gunung Kawi, enggak teko Ilailu Pangaspati. Yakinlah semuanya itu pemberian Allah, sehingga yang berhak disyukuri hanya Allah. Yang kedua hal, kondisi. Iya Mas, yakin dari Allah plus kondisi hati itu seneng, ridho, oleh sarepe sorong repe 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, panggah seneng. Konco oleh 1 miliar. Ngene iki lho. Guru-guru negeri usum riyoyo, kadang lek riyoyo niku pas barangan Juli, oleh THR, oleh gaji, oleh tambahan gaji ketika belas, sing guru honorer oleh 150.000. Sing guru TPQ oleh 150.000. Nalong sabra. Sama yang guru ndel kak sito syukur. Bahwa 50.000, bahwa 100.000, panggah seneng. Itu hal. Yakin semua dari Allah dan nyatanya tetap disambut dengan bergembira. Apa bisa dapat dikit bergembira? Bisa. Caranya ngerti yo bahwa sedikit atau banyak itu dari Allah. Nah, nyun sewu, zaman moro-moro riyoyong ini ki, oleh kiriman langsung teko Bayi Ma'ruf Amin, Wapres, atau oleh kiriman duit langsung teko Presiden. Asli, amplop istana, jumlahnya mekur 300.000, duit anyar-anyar. Iku ramok tukokne Mas. Moro-moro ono utusane Habib Lutfi tindak ning sampean. Iki Mas sampean diparing Habib Lutfi kula dititipi 100.000 dil duit anyar. Iku ora kira mau tukokne mok laminating. Jadi oleh titik iki iso seneng.
Asal zaman tahu bahwa itu dari orang yang top. Ya. Lah opo ono sing ngetope ngungkuli Gusti Allah. Lek oleh teko presiden ae seneng, oleh teko menungso seneng, mosok oleh teko pangeran gak seneng. Di akeh ya tetap seneng asal paham seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ilmu yang dimaksud ilmu di sini huwa adalah ma'rifatun ni'mati, mengetahui meyakini adanya kenikmatan, keberhasilan, sukses itu minal mun'im, hanya dari Allah sang pemberi nikmat. Walhal yang dimaksud kondisi itu adalah al-farahu, rasa gembira, didik akeh tetap bergembira, alhamdulillah. Al-hasilu yang mana gembira itu hasil bi'in amil mun'im, karena diberi kenikmatan oleh Allah sang pemberi kenikmatan. Wal amalu yang dimaksud amal ini huwa adalah al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im, melakukan sesuatu yang memang itu jadi tujuannya si pemberi kenikmatan. Wa mahbubuhu, melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah si pemberi kenikmatan. Qala Syibli, asyukru ru'yatul mun'im, syukur itu apa? Deloken si Allah pemberi nikmat. Jadi masih titik ojo nyawang titike. Sawangan iku tekok Gusti Allah, nanti bisa bersyukur. Ya. Ojo titik nyabrut. Ojo nyawang nilai nominalnya. Sawangan itu dari mana? Akeh dari orang yang jadi musuhmu. Titik dari kekasihmu. Itu lebih berharga titik yang dari kekasihmu. Enggak percaya mbak-mbak? Halo, rungokno. Ya. Biyen pas bojomu si anyar-anyaran setahun 2 tahun turun katek nyambut gawe. Dengan tulus dan setianya nyambut gawe saulan oleh bayaran 300.000, 400.000. Full 100% diweni sampean kabeh. Amplope sik segelan. Ya dah. Bareng jarak 15 tahun wis dadi pengusaha sauge. Gajine 50 juta. Tapi diberikan sampean wis amplope bukaan. Sampean 20 juta gak akeh. Sing 20 pun Mas, aku tak serapine. Halo. Sampean seneng perang? Lebih bahagia yang mana? Kok enggak jawab piye? Hah? Diwai akeh dari suami sing greget nih. Gregetnya hati, nyongah hati. Atau diwai titik mbiyen dari seorang suami yang benar-benar full setia. Kira-kira nanti. Tak percaya. Gak apa-apa sedikit itu dari Allah yang benar-benar mencintai hambanya. Ya, gak harus banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa syukur itu? Melihat siapa sang pemberi nikmat. Jangan melihat nilai nominal, jangan melihat barangnya. La ru'yatun ni'mah, bukan melihat kenikmatannya, bukan melihat pemberiannya. Wa qala ba'duhum, berucaplah sebagian ulama, syukurul ammati alal mat'am wal masrab wal malbas. Orang awam itu syukurnya mensyukuri makanan. Sate rek gule. Alhamdulillah. Wong awam tapi yo lumayan. Timbang wis disuguh sate sik matane. Kurang wis disuguh sate sik matane sik pincuk bareng. Jadi
Wong awam syukure krana oleh panganan enak-enak, wal masrobi minuman, wal malbasi pakaian. Wa syukurul khassati, sedangkan syukurnya orang khusus, apa yang mereka syukuri? Ala waridatil qulub, ilham-ilham inspirasi yang datang ke hati. Tahu-tahu hati padang, tahu-tahu ada keinginan untuk apa? Tahu-tahu malam ini dijak wiritan cek penake, cek semangat. Itu yang mereka syukuri. Kalau orang khusus ya, sama nanti kalau sudah jadi kiai, jadi pengurus NU, seneng bahagia puas itu enggak semata-mata kadang oleh duit. Tapi ono permasalahan pelik gak ketemu jawabannya. Dilalah ket winginane molak malik kitab Bahsul Masail ra temu-temu. Dadak meneng-meneng pas ngising kali. Kok iya? Iya nang kitab iku. Bukan masalah iki sing tak goleki. Itu juga puas bahagia waridatil qulub. Mung tekone pas ngising. Saya dulu nulis skripsi itu selesai dalam waktu sekitar 1/4 jam 20 menit. Ngising, terus rotok suwe tak kunci. Sik mondok nang Merkoson. Aku tak nulis iki lah. Nulis iki, terus apa ya permasalahan? Iki. Nah, terus kira-kira rujukannya teko kitab iki. Nanti terus angketnya neng opo. Wis selesai wis. Mari ngono kari ngetik kae. Pembimbinge Ki Hamzawi. Wis gak dibimbing wis. Tanda tangan. Sekitar seminggu lebih piro selesai. Ampun. Oh enak, kong kali kong. Itu namanya termasuk waridatil qulub ya, ilham lap Allah memberikan ilham seneng banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu rabi'atu wa thalathun al-Fatihah.